Balik lagi ke Bego Teknologi, di mana kita setiap Selasa tuh ngomongin berita dan gosip soal teknologi yang hot. Dan mungkin sampai saat ini, saat video ini lu klik, lu play gitu, saat menerima notif kita dan segala macam, lu mikir kan, ngapain mas-mas ini jadi host? Mana Mas Aldi? Gue mau ngasih tahu aja, jadi sekalian konten ini jalan, Aldi udah keluar dari Nyanteh. Jadi gue yang megang sementara dan kita lagi nyari-nyari host baru. Jadi mungkin kalian bisa ngasih CV kalian ya yang jago ngomong, mungkin good looking juga, buat gantiin Mas Aldi yang ngerti teknologi tentunya. Lu bisa bayar emang ini. April Mop. Kira-kira peduli gak sih? Gak nih peduli ya. Iya tukeran ini udah sampah banget. Iya sampah. Iya. Nanti subscriber turun gitu kan kayak. Iya, muka lu kan. Iya, mengundang ini amarah dan kejijikan. Gue bingung nih April Mop-nya apa. Sebenarnya kita sebelum kita mulai ini kita udah di April Mop sama kameramen kita. Aldira. 3 kali shoot ya. Gagal semua, ada yang salah gitu kan. Dari beberapa take yang udah perfect sampai sekarang pun kita nggak tahu di perfect apa enggak. Perfecto ya. Ya pokoknya seperti itulah April Mop untuk kita dan ya nggak juga sih sebenarnya. Ya by the way, selamat datang semuanya di Bego Teknologi kita di bulan Ramadan kali ini ya. Pertama di bulan Ramadan, pertama juga berita teknologi di bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ya. Gimana buka puasanya hari ini udah hari kedua ya, hari kedua. Jadi ya semoga masih semangat juga ya buat puasanya. Masih 2 hari masih alhamdulillah full. Iya ya, semoga di jalan sampai lebaran gue full juga gitu. Oke, nah kenapa nih kita buat April Mop? Padahal ini bukan tanggal 1 April Mop. Sebenarnya ini agak bridging aja ke beberapa brand teknologi yang ya lu tau lah kayak tiap tahunnya dia pasti ngebuatin konten untuk April Mop mereka. Sebenarnya agak cringe tapi kayak awalnya ngasih harapan ke kita. Wow, keren banget nih gitu. Oh iya, kita opening dulu. Deng. Jadi kita lanjut aja nih beberapa brand teknologi, contohnya yang gue ambil yang besar aja ya, Razer dan juga Asus ya. Asus ROG ya biasa lah ngeprank April Mop gitu, ngeflexing kalau misalkan mereka ingin membuat penemuan yang sangat mutakhir. Kayak Razer buat Hypersuit ya, Razer Hypersuit ini keren banget ya, baju buat lu bermain game ya, dan dia bisa RGB juga. Ya pasti orang-orang udah pada tahu lah ya. Gua karena gini, gua ke prank mau tau gak kenapa? Karena gua belum lama di dunia ini, di dunia teknologi dan perkontenan ya kan. Jadi gua agak keren amat nih orang. Gitu ternyata. April Mop gitu ya. Si ini juga Razer Asus ROG bikin kontak lens ya. Kontak lens tuh keren banget. Gua langsung mikir, lu tau gak? Gua tuh lagi nginvest metaverse. Jadi gua pikir akan terbang kayak tahun ini, ternyata tidak. Soalnya tuh udah mulai kocak tuh pas dia cara aktivasiin ininya. Apanya? Aktivasiin si kontak lens buat navigasi. Masa ada kayak gini? Apa tuh jering? Ya tapi tidak apa-apa, itu fun-funan aja dari brand. Iya. Biar lihat friendly ke teman-teman kita semua gitu. Harusnya kayak gitu sih harusnya. Iya, enak lah, bukan pranknya sebuah drama. Iya. Prank yang fun dan niat juga dibuatnya. Niat banget sih itu. Iya, bahkan Corsair juga bikin ya 1 tombol F doang. Yang tadi kan. Oh iya. Why? K1 namanya. Kayaknya cuma 1, soalnya F doang. Iya. Press F. Press F ya. Fight for respect kalau nggak salah ya gitu. Iya, Iya, buat apa? Sebenarnya. Ya udahlah, nggak apa-apa, buat kalian juga refreshing aja. By the way, di sini juga gue mau kasih announce ya teman-teman kita di sini, untuk kalian juga yang minggu lalu kita udah sempat posting di community tentang bisnis. Nah, mungkin beberapa dari kalian bingung kenapa kita nanyain ke kalian bikin polling di community YouTube ada yang punya bisnis atau enggak. Nah, di sini kita juga mau bantu nih, buat bantu teman-teman juga. Ya mungkin dari kita juga nggak ngasih exposure gede, tapi ini ya honest work lah. Kita saling memberi aja, saling bantu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton di Bego Teknologi tiap minggunya gitu ya, di sini kita mau menawarkan untuk pre-roll untuk iklan di video Bego Teknologi kita. Jadi menarik nih, misalkan lu jualan mie ayam, tokonya di Surabaya, tenang aja bisa. Yang penting detail aja. Kalau misalnya nanti, pokoknya detailnya nanti ada di community post setelah video ini naik. Ya, tapi kalian udah gak usah ragu lah kalau bisa punya bisnis apa-apa gitu ya. Kasih aja ke kita, tenang aja. Bukan teknologi nggak apa-apa, yang penting jelas dan juga itu ya legal. Jangan jualan macam-macam. Dan kita ngomong gini bukan kita mau nawarin MLM loh, enggak. Kita mau bantu aja ke kalian. Dan mungkin ntar kalau kalian udah lihat video kita, kalian bisa share lagi video kita ke teman-teman. Wih, gila kita spesial Ramadan banget ya berarti ya. Iya, kita saling membantu aja seperti itu. Ya semoga ini berjalan juga buat teman-teman juga. Nanti ya semakin besar. Ya pokoknya buat detailnya lihat aja, cek community post yang ada di community post YouTube.
Ya cek community post kita lah di YouTube ya, atau enggak lihat detailnya di deskripsi bawah. Oke, kita berlanjut untuk ke berita yang pertama, atau enggak bisa bilang kedua lah ya. Berita kedua di sini ini cukup apa ya, panas untuk di ya grup-grup lokal Indonesia. Grup ya. lokal ya, Lebih grup tepatnya di mana tadi? Di grup Facebook. Tentang apa? Tentang Nokia. Jadi simpelnya seperti ini nih, ada salah satu member di grup ini kayak sedikit komplain tentang fenomena TikTok. Ya salah satu user TikToknya di sini kayak Sebut nama nggak nih? Ya nggak usah lah gitu ya, soalnya dia kreator juga nggak enak gitu teman. Ya biar kalian juga ngerti gitu ya. Ya pokoknya salah satu kreator di sini kayak sering banget manas-manasin ke pengguna YouTube-nya ya tentang ya konsep Nokia yang berikan harapan untuk Nokia bakalan comeback. Iya. Dan komennya itu tuh memberikan harapan palsu banget begitu. Akhirnya comeback. Iya. Ya ampun. Maksudnya sebenarnya buat diri gue sendiri untuk memberikan informasi tentang konsep handphone, gue tuh agak sedikit against gitu, kurang suka karena di situ kayak memberikan false hope lah. Belum tentu itu jadi, apa enggak cuma sekedar ya klaim dari brandnya doang gitu kan. Cuman ya kurang. Maksudnya better lu nungguin yang realnya aja, karena ya lihat aja di meme yang seperti ini, konsepnya banyak realnya ya gitu. Nokia rilisnya ya handphone begitu-gitu aja. Kayak gitu. Maksudnya gue sendiri gue nggak bisa berharap apa sama Nokia. Nokia gue udah broken lah gitu. Selesai lah, dia masa dia udah selesai gitu. Mending lo beri branding bikin ya mending gak usah lah jualan aja. Ntar kita promosiin di sini. Iya. Masuk kali ini ya. Iya. Oke, jadi tuh Nokia boleh dong. Iya seperti itu kan lebih enak gitu. Lebih asik gitu. Tapi ini ngomongin soal kayak begitu ya. Maksudnya kan buat user yang sering kayak promosiin video konten TikTok yang jatuhnya yang penting FYP doang, sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu-gitu menurut lo? Menurut gue sah-sah aja sih sebenarnya. Cuman cringe-nya itu agak lu kayaknya nggak harus ini doang. Iya, soalnya kan ini freedom of speech lah gitu ya. Maksudnya kan kebebasan berpendapat, berbicara juga gitu kan. Kebebasan untuk berkreasi gitu. Iya, berekspresi Iya, gitu berekspresi. Maksudnya kayak gitu salah nggak? Maksudnya kayak kreator ini buatin konsep seperti ini buat di YouTube-nya, di TikTok-nya yang penting buat FYP lah contoh kasarnya. Iya, dan gue kayaknya sih nggak salah-salah banget sih. Nggak salah-salah banget. Iya, karena ini kan ngomongin kebebasan di mana manusia kan unik Bisa gitu kan. Tapi ada satu nih, bukan kreator kecil lagi. Wah, kreator apa Tapi tuh? ya kreator Sudah menjulang tinggi sekali. To the moon ya. To the moon. Iya, karena ya kalian tahu siapa ya, Mas Elon gitu ya. Mas Elon baru aja beli Twitter. Iya. Beli saham Twitter sebesar 9,2% atau setara dengan 9,2 billion dolar. Wah gila sih, emang ini Elon Musk itu tuh menarik ya dia. Dia tuh nge-tweet soal freedom of speech gitu. Dia kayaknya meragukan Twitter itu memberikan freedom of speech di platformnya. Akhirnya nggak main-main emang orang kaya ya. Dia nggak suka, dia beli. Gila. Yang mana ini kayak kabarnya tuh 4 kali lipat daripada foundernya Twitter sendiri, iya, Jack Dorsey. Jack Dorsey. Gila, sahamnya lebih besar gitu. Dia emang kalau orang kaya main sama duit tuh sah-sah aja ya. Bebas gitu ya. Bebas ya. Enak ya. Kita selain membutuhkan freedom of speech, kita membutuhkan freedom of money. Karena kebebasan uang kami sangat tertipis. Bukan freedom of money, financial freedom. Salah bang. Salah ya? Iya. Apa maklum. Iya seperti itu. Jadi ya memang sih dari ini kan dari salah satu si Elon ini agak ini resah lah dengan Twitter tindakan untuk freedom of speech-nya dibatas-batasin gitu. Ada beberapa hal lah, banyak banget. Banyak banget kalau dinuntutin gak enak juga gitu. Iya, cuman menurut kalian gimana ya tentang freedom of speech itu? Ya kalian setuju atau enggak harus bebas berpendapat walaupun plus minusnya ada gitu gimana? Atau kalian kalau user Twitter boleh dong kasih pemikiran kalian soal fitur-fitur baru yang sekarang gitu kan? Soalnya ini bakal berdampak juga nantinya kalau misalkan freedom of speech dibatasin. Untuk kita sebagai reviewer pasti ada batasannya juga. Iya. Mungkin kayak kita nggak bisa langsung menjelek-jelekan gitu, karena ini udah diatur undang-undang. Iya, waduh. Bukan kayak sekedar ya terms of agreement dari gua dan brand dan gua dan audiens. Atau kita dari audiens atau kita dari brand kayak gitu. Jadi yang ngerinya itu ada bakal ada undang-undangnya. Agak ribet banget ya jadinya. Iya. Sebenarnya agak ngeri itu. Masa ya kita mesti beli? Iya, kan nggak mungkin tuh. Kita beli Twitter dapatnya 0,0000% saham. Itu juga ngarep masih to the moon ya. Iya. Ngarep ada yang boosting. Ya? Tidak ada tuh. Ada dong. Jatuh ya ada. Iya. Dan berita terakhir sih sebenarnya. Karena tadi gue udah banyak juga informasi yang kita kasih juga ya. Dan ini berita terakhir sebenarnya ini bukan berita sih, maksudnya mau menegaskan aja. Dari kita juga, lebih tepatnya gue sendiri mau menegaskan tentang komen kita yang ada pada video Intel Arc. Ya tentang ya GPU-nya Intel lah. Ya kalau kalian mau lihat fullnya bisa aja cek di sini tentang pembahasan kita mengenai Intel Arc, itu juga keren banget. Tapi ya
yang jadi pembahasan di sini tentang gimana performanya Intel Arc yang udah ada, yaitu pada Samsung Book 2 Pro ini. Performanya kalah sama Acer Nitro 3. Ya, karena di situ hampir semua testingannya kurang 10 fps. Jadi ya kalah 10 fps dibanding si Acer, si Samsungnya ini. Iya, dan ada yang komentar ya. Iya, ada juga kayak harusnya seperti apa. Cuman dari gua sendiri sebenarnya gua rasa ya kurang lebih basically sama. Itu Intel Arc itu masih baru banget, apalagi kombinasi dengan Gen 12-nya Intel gitu ya. Dia masih punya headroom banget buat improve ya, diperbaikin sampai benar-benar final. Itu gua yakin itu masih banyak ya bisa diimprove dari Intel. Iya, gua rasa nih barang baru yang bisa di-upgrade, bisa dimainin, entah mungkin bikin dari software-nya minimal. Iya, software-nya lah. Jadi dari driver-nya tadi maksimal, dan tentunya perbandingannya itu sangat tidak adil gitu. Iya, tidak adil lah. Ya Samsung dengan Acer Nitro. Samsung yang ya experience laptopnya begitu-gitu doang gitu, bukan laptop gaming. Iya, bukan laptop gaming. Sedangkan Acer udah ada kayak Acer Nitro ya, laptop gamingnya, dan dia udah ada optimisasi untuk di gamingnya dari Acer juga. Jadi kurang apple to apple lah ya. Ya mungkin itu aja dulu lah berita ya. kita kali ini, beberapa belas menit juga nih, kayak udah 15 menit, mungkin kita bakal potong lagi biar jadi pendek, biar lebih padat gitu ya. Tapi ya udah, itu aja dulu. Kalau kalian punya bisnis, sekali lagi silakan aja komen di bawah, atau enggak masukin atau enggak cek community YouTube kita. Kita bakal kasih detail buat kalian untuk share bisnis kalian seperti apa. Dan ya udah, sekali lagi buat kalian yang berpuasa, menjalankan ibadah puasa ya, kita mengucapkan ya selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan sampai enggak. Gua tahu lo mau kira apa. Iya. Soalnya jokes gue dipakai sama Al. Ya, lu kenapa kok jokes dipakai mau? Enggak apa-apa. Enggak apa dong. Iya, maksudnya kan udah digunakan. Kita harus bikin baru. Iya, kali-kali masuk friend kali ya? Mungkin kali. Kali-kali ya? Sebelum lebaran kita cek sebelum berapa lebaran. kali dia batal. Ya pokoknya gitu. Jadi buat kalian menunaikan ibadah, semoga ibadahnya benar-benar lancar. Jangan cuma puasa aja, tapi ibadah lainnya pun dijalankan. Iya. Karena lumayan. Anggap aja kalau lagi game ini lagi event boosting XP dengan berkali-kali lipat gitu ya. Temen gue ngomong tuh, ini lagi event nih Ger, Iya. boosting pahala ya. Free, Iya, nggak perlu lu bayar. walaupun saya tidak dapat ya. Ya Iya. nggak, karena gua kan beda. Beda Iya. agama nggak apa-apa. Yang penting ya lu bisa toleransi aja. Iya, gua bertoleransi. Menghormati orang berpuasa, dan teman-teman juga begitu. Yaudah, gak usah panjang lebar lagi. Jadi sampai jumpa di berita teknologi. Lupa sini dulu dong. Lagu Ramadan ya. Kita lagi momen Ramadan nih ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di setiap pokoknya follow jadi blank nih. Pokoknya follow Instagram kita di ending video kita. Ada Instagram kita masing-masing. Dan jangan lupa untuk join Discord kita juga, dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.